Masya Allah. Oke. Peraturannya masih sama ya, Anggun? Masih ingat? Oke, masih ingat. Waktunya 7 menit dimulai dari ketika lampu hijaunya sudah menyala. Oke, marilah teman-teman kita saksikan, inilah tausiah dari adik kita Anggun. Tepuk tangan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati hadirin wal hadirat dan teman-temanku yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah, Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Dan dialah Allah yang dimana pada sore hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita. Semua yang duduk di tempat ini Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan maghfirah. Kenapa para hadirin? Karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, seorang manusia yang jarang tidur sepanjang malam untuk beribadah, takut kepada nerakanya Allah. Rasulullah khairu khalqillah, khairil wafa wa bahra safa. Rasulullah makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling suci. Hadirin yang dirahmati Allah, pada sore hari yang mulia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema jangan tertipu dengan kejayaan orang lain dalam urusan dunia. Banyak dari kita zaman sekarang kalau lihat orang kaya, pingin jadi orang kaya. Kalau lihat orang banyak harta, pingin jadi banyak harta. Kalau lihat orang punya mobil, pingin punya mobil. Kalau lihat orang punya rumah besar, pingin punya rumah besar. Jangan kita tertipu dengan kejayaan orang lain dalam urusan dunia sebelum kita memastikan bagaimana kedudukan orang itu kelak di akhirat nanti seperti apa. Apakah kita bisa memastikan kedudukan orang itu kelak di akhirat? Kita tidak bisa memastikan karena hakikat kejayaan, hakikat kemakmuran bukan kejayaan dunia, bukan kemakmuran dunia, tetapi kejayaan di akhirat dan kemakmuran di akhirat. Ini adalah para ulama yang dimana mereka meninggalkan urusan-urusan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Karena dunia itu bagaikan bayangan. Kalau kita kejar dunia, kita gak bakal dapat itu bayangan. Bisa kita mengejar bayangan kita? Tidak bisa hadirin. Tetapi ulama, mereka menjadikan dunia itu sebagai bayangannya dan mereka tidak mengejar, mereka biarkan. Sehingga bayangan yang mengikuti setiap mereka berjalan kemanapun. Dunia yang mengikuti mereka, dunia yang melayani mereka, harta yang melayani mereka, pangkat yang melayani mereka hadirin. Kalau kita melayani dunia, sehingga apa? Dunia itu akan bikin kita susah, dunia itu akan bikin kita tersiksa. Sebaliknya, kalau kita melayani Allah, dunia yang melayani kita, harta yang melayani kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kita mau cari dunia. Carilah dunia sesuka hatimu, tetapi jangan dunia itu membuat kita lalai. Jangan sampai dunia itu membuat kita lupa. Jangan sampai dunia itu membuat kita jauh dari Allah. Tuba liman kana tarkut dunya qabla an tarakah wa bana qabrahu qabla ayyadkhula wa arda rabbahu qabla ayyalqah.
Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan urusan-urusan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kuburnya sebelum mereka memasukinya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan kita? Maksudnya adalah tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang membuat kita jauh dari Allah, tinggalkan perkara-perkara yang membuat kita lalai sebelum dunia yang meninggalkan kita, alias sebelum kita mati. Karena kematian itu benar adanya. Al-mautu hak, al-kubur hak, yaumul ba'as hak, yaumul mahsyar hak, yaumul mizan hak, yaumul hisab hak, siratul mustaqim hak, al-jannah wan nar hak. Hadirin, kematian itu benar adanya. Kullu nafsin za'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian itu benar adanya. Alam kubur itu benar adanya. Hari kebangkitan itu benar adanya. Hari padang mahsyar yang dimana matahari berada beberapa jengkal di atas kepala kita, itu benar adanya. Hari perhitungan amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Nanti kita akan hitung-hitungan dengan Allah. Yaumul hisab, yaumul mizan, hari pertimbangan, ditimbang amal baik dan buruk kita, itu benar adanya. Siratul mustaqim, kita melewati jembatan siratul mustaqim, itu benar adanya. Surga dan neraka, itu benar adanya. Jikalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka kesananya kita pun akan lancar, kesananya kita akan mudah. Tetapi apabila wafat kita dalam keadaan jelek, dalam keadaan buruk, kesananya kita akan susah. Oleh karena itu, persiapkan bekal-bekal untuk nanti kita bawa ke akhirat. Karena dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia tempat kita menanam sesuatu yang baik, di akhirat pun tempat kita memanen sesuatu yang baik. Kalau di dunia tempat kita menanam sesuatu yang buruk, di akhirat pun tempat kita memanen sesuatu yang buruk. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Kerjakanlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan kerjakanlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Mungkin hanya ini yang dapat Anggun sampaikan, kurang lebihnya Anggun mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik Anggun. Anggun, tausiahnya Anggun para seorangnya. Masya Allah. Oke, adik Anggun boleh duduk ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada siapa, Kak Syakiro? Oke, dari kelompok besar lagi nih, Kak. Iya, dari kelompok besar kakak-kakak berarti ya? Ya. Ada kakak siapa? Baik Syifa Hasna Azalia. Oke, baik Syifa Hasna Azalia. Masya Ini Allah. kayaknya panggilannya siapa? Syifa atau Hasna? Baik. Oh, baik. Baik. Masya Allah. Kayaknya reporternya Syifa ini banyak ya. Coba angkat tangan mana? Suara reporternya Syifa. Masya Allah. Keren, keren, keren. Coba cek semangat dulu, Kak Syakiro. Cek semangat, cek semangat. Gimana cara kita cek semangat? Oke. Kalau tanya kabar gimana? Oke. Kalau misalnya Ya, Kak Syakiro tanya apa kabar? Jawabannya Alhamdulillah.